Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2020, diambil dari Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 hingga yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bersama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami ingin membaca dan memahami akan maksud firman-Mu. Biarlah pertolongan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut adat istiadat Yahudi, tangan yang tidak dibasuh jika seseorang menyentuh sesuatu yang najis sebelum makan, maka yang disentuhnya menjadi najis. Karena itu hukum Taurat memerintahkan untuk selalu cuci tangan sebelum makan.
menurut kebiasaan setempat, segala sesuatu yang dibeli di pasar atau apapun yang dapat menajiskan orang, jika disentuh, perlu dicuci. Kebiasaan ini memang baik, terutama jika barang itu ada hubungannya dengan makanan dan minuman yang disantap manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Yahudi ini sebenarnya kurang lebih dengan kehidupan orang-orang Dayak. Kalau Dayak Ngaju atau Dayak Siang, ada dikenal istilah pali. Kalau Dayak Ma'anyan menyebutnya padi. Hal ini ada dalam pemahaman masyarakat kita. Bahkan kadang adat istiadat kita lebih kuat mempengaruhi sikap hidup kita, walaupun sudah menjadi orang percaya. Ada sebuah contoh. Ada orang yang tidak berani makan hewan tertentu karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang. Mereka tidak memakannya. Tetapi 1 Timotius 4 ayat 4 hingga yang kelima mengatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara, subtema kita pada bulan ini menjadi saksi iman. Karena itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah tradisi kita masing-masing, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita boleh belajar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami sudah mendengar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang ada dan tinggal di tengah-tengah tradisi kami masing-masing tetap ada dalam kepercayaan dan iman yang sungguh kepada Allah. Sehingga setiap kami boleh melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami. Kami juga berdoa saat ini, terkhusus bagi anggota jemaat kami yang ada di Dirung Lingkin. Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu dalam persekutuan, dalam pelayanan mereka, bahkan dalam kehidupan jemaat-Mu masing-masing. Engkau melawat mereka. Engkau memberkati dan mengasihi mereka. Jaga dan pelihara mereka dalam kehidupan mereka. Kami percaya kemurahan kasih Allah memberkati setiap jemaat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.